Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan triliunan dari bakteri di seluruh alam semesta. Kalau kata yang komen. Jadi kemarin udah sel, sekarang bakteri ya. Bakteri sekarang. Lama-lama triliunan ini apa? Bintang di alam semesta sekarang. Di alam semesta. Bisa nonton emang bintang. Oh, iya. Gak Ya, bisa. sama aja kan, bakteri nggak bisa nonton. Iya. Jadi ya kalau yang nonton bakteri nggak ada masalah gitu ya, Son, ya sekali lagi gitu karena kita selalu mengapresiat apapun bentuk penonton kita. Oh ya, Son. iya Itu kasat dong. mata atau tidak kasat mata juga. Nah, Son, ya. kecuali komen-komen yang ini ya sekarang ya. Judal. Nah, Itu saya udah menemukan solusi judul. apa tuh? Saya nggak tahu ini bisa apa enggak ya, bertahan lama apa enggak ya. Tapi kemarin saya udah menemukan solusinya lah pokoknya ya kan. Saya nggak bisa share di sini dong. Oh iya, rahasia Nanti para dapur. orang-orang yang kerjanya hanya ngopas-ngopas hal-hal sampah itu nanti ujung-ujungnya akan kembali lagi dengan cara baru Son. Oh Di sini. iya ya, selalu ada cara ya. Selalu ada cara baru. Dan saya anehnya itu ya kalau ada yang komen-komen kayak gitu Son. Kadang-kadang ada yang menyalahkan kita juga Son. Ini kok nggak dihapusin sih gini-gini. Marah-marah Son di komen Son, gue bilang. Suruh satu-satu ngapus ya. Suruh ngapusin loh, ya kita udah ngapusin bangke, cuman keluar lagi ya kan. Bener Dan nggak? banyak maksudnya ya. Berapa jenis gitu kan. Banyak. Nggak Ya cuma kan satu mereka- perusahaan gitu. Iya kan tinggal bikin akun baru ya kan. itu Jadi dia. untuk Anda yang komen-komen kok nggak dihapusin, Anda coba pikir 2 kali Anda. Ya kan? Kita ngapusin sebenarnya tapi yang muncul lagi. Muncul lagi. Iya kan? Waktu itu saya pernah ngapus sedikit, muncul lagi lebih banyak lagi Son, Lebih yang banyak muncul, Son. lagi ya? Lebih banyak lagi yang muncul Son. Dan kok like-nya banyak banget ya? Ya itu pakai botnya itu. Ih, betul Karena mereka sih. komennya pakai bot bro ya kan. Jadi bukannya susah. kita tidak mau menghapus ya Son ya. Buat Melawan apa juga. bot Iya, gimana lawannya nih? susah ya kan. Itu teman-teman. Karena kan memang di negara ini suara terbanyak lah yang akan menang gitu ya kan. Iya. Kita kan cuma berdua bro. Iya. Makanya kita butuh bantuan dari kalian gitu kan, untuk membantu report juga satu-satu gitu. Ya, kalau Atau kalian lihat aja. timbunin lagi lebih banyak komen gitu. Timbunin lagi lebih banyak Gitu, komen. lebih mantap. Ya kan, tapi ya yang positif kalau bisa Yang gitu ya. positif, bisa. Oke, udah berlama-lama mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode baru yang sudah saya nanti-nantikan ini sejak lama. Karena kita kemarin juga membuat tema ini bersama dengan para sobat loteng yang tentunya sudah subscribe dulu jangan lupa. Yes. Sama udah ikutan live kita tiap hari Senin. Betul, ikutan vote. Yes, Iya kan? kita menentukan ini bersama-sama. Jadi gua rasa ini topiknya akan seru banget. Oke, selamat datang di episode baru dari Di Atas 12. Lo tau gak sih ada cerita tentang pengadilan Tuhan di Indonesia, Son? Di Indonesia ada. Iya di Indonesia Son. Jadi yang gue omongin ini adalah ritual bedolop namanya Son. Tradisi ini tuh merupakan sistem peradilan terakhir di suku Dayak Agabak, di mana ketika terjadi permasalahan antar para warga, mereka diharuskan untuk battle lama-lama nyelam Son. Namanya nyelam. Pokoknya yang keluar duluan dia yang kalah. Kalau ada suku Bajau yang rantau di sana gimana? Jadi tradisi bedolop ini merupakan upacara sakral dari suku Dayak Agabak yang tinggal di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Son. Jadi tradisi unik ini tuh dilakukan ketika ada permasalahan atau sengketa di antara mereka. Contoh masalahnya apa aja? Nih ya, gue kasih tahu mulai dari soal perselingkuhan, pencurian, sengketa tanah, bahkan sampai kasus pembunuhan, Son. Wah. Biasanya tetua adat dari suku Dayak Agabak ini akan berusaha menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dulu awal-awal. Karena ternyata untuk menyelenggarakan ritual bedolop ini itu cukup mahal biayanya. Ini maksudnya di sekitar kolamnya ada pagar bambu gitu maksudnya? Enggak ada. Itu mahalnya di koneksi kalau itu kan. Bukan di harta kalau itu. Pokoknya mahal harganya ya kan. Maka dari itu ya tetua adat tuh mengusahakan dulu Son supaya udah lu musyawarah aja deh dulu. Oke. Mudah-mudahan selesai nih di sini nih. Ntar kalau lanjut soalnya bakalan mahal nih. Kok bisa biayanya besar? Jadi untuk menjalankan ritual bedolop ini, kedua peserta yang akan menjalani ritual tersebut Mesti punya sertifikat diving. Enggak. Oh, enggak. Diharuskan untuk menyediakan tebusan berupa guci kuno yang mahal Son. Harganya bisa puluhan sampai ratusan juta. Jadi dua-duanya harus nyiapin tebusan yang sesuai kesepakatan gitu. Kadang ada juga yang tebusannya cuma hewan ternak doang, misalnya babi, hutan misalnya Iya, gitu iya. kan. Pokoknya sesuai kesepakatan antar dua belah pihak inilah. Jadi sebagai hadiah juga ya buat yang menang ya. Jadi nanti yang kalah itu harus bayar tebusan ke yang menang, paham nggak? Iya kan dia dapat hadiahnya itu. Dapat ya. hadiah, ya bukan hadiah sih, Dia dapat tebusan tebusannya kan ya. dia kan dijahatin awalnya gimana sih? Iya, iya. Tapi kalau penjahatnya yang menang tuh baru dapat hadiah namanya. Benar. Ya kan? Untuk menggelar upacara bedolop harus dilaksanakan oleh tetua adat Son, yang kemudian harus menyediakan kayu rambutan atau kalam buku sebagai penanda lokasi pelaku bedolopnya itu, dan juga menyiapkan sesembahan untuk memanggil roh leluhur Son. Kayak saksi gitu jadinya ya. Iya benar, bukan sekedar saksi, mereka penentu juga nanti.
Jadi mereka harus menyediakan sesembahan gitu, kayak contohnya beras kuning ya kan, jantung pisang, kain kuning, kain merah, dan pohon kalambuku. Oke. Nah, ditambah tetua adat itu harus melakukan upacara pemanggilan roh dengan cara menggebuk-gebuk jantung pisang ke tanah selama 5 menit. Kan pertanyaan yang ada di kepala kita kan pasti kenapa harus ada roh leluhurnya gitu kan. Iya. Justru ini faktor terpentingnya Son. Karena menurut mereka roh leluhur inilah yang akan membantu memecahkan masalah Son. Hal ini dilakukan dengan cara menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak. Jadi kalau misalnya orang yang bersalah nih, dia nyelam ke bawah, para warga suku Dayak Agabak itu mempercayai bahwa orang yang salah itu akan diganggu oleh hewan-hewan Son, sehingga nggak kuat lama di bawah. Iya. Kalau bukan diganggu hewan, dia diganggu sama roh leluhurnya sendiri. Oke. Jadi dipastikan menurut mereka pasti akan keluar duluan. Iya. Sedangkan ini Son, mereka mempercayai orang yang tidak bersalah itu bisa bernafas di bawah air layaknya dia lagi di darat Son. Wow, dikuatkan ya. Dikuatkan oleh roh leluhurnya gitu. Jadi ya itu salah satu tradisi yang menurut gue unik banget lah ya, untuk menentukan kesalahan seseorang, siapa yang paling kuat nyelam dia yang bener gitu. Yang keluar duluan dia yang kalah. Dan kalau kalah itu ada tebusannya gitu. Ya kan? Tapi gue pernah lihat juga nih Son, sekali nih Son. Satu video lah gitu. Dimana pas lagi upacara tersebut dilakukan itu ada polisi juga Son di situ Son. Gue nggak tahu ya apa begitu kalah ditangkap langsung dimasukin sel apa gimana, gue nggak tahu deh tuh. Berarti masih ada sampai sekarang ya? Keamanan kali ya. Masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang bro, masih ada sampai sekarang itu. Bahkan salah satu orang suku Dayak Agabaknya sendiri bilang dia akan menjaga tradisi ini selama-lamanya katanya. Wow. Tapi pasti ada gak sih kayak wah udah tahu suku ini pasti akan selalu ada gitu kan. Orang tua pada ngajarin anaknya dari kecil dulu latihan nyelam. Pasti Ya, ada gak sih? Gak tahu deh kalau itu. Kan kepercayaannya itu roh leluhurnya itu Iya ya kan. sih. Wah, kamu mau sejago apapun nyelam ya kan. Mau misalnya suku Bajau merantau ke situ mungkin tidak akan kuat Son karena gangguan-gangguan dari hewan-hewan Son. Mungkin baru nyelam sebentar terus ada ikan cupang kan gitu kan. Gak kuat bro. Berarti khusus di sini effort gak menentukan hasil ya berarti. Gak menentukan hasil. Kepercayaan mereka tapi ya. Kepercayaan mereka. Iya. Dan mungkin orang yang bersalah itu lebih susah mengontrol napas apa segala macam kali. Iya, Karena panik. Kan itu upacaranya ditonton banyak orang bro. Iya pasti. Ditonton banyak orang. Ada polisi lagi. Ada polisi juga, ditonton warga ya kan. Ya pasti pertama kan malu ya. Belum ada 7 di situ pasti kan. Kalau itu belum ada. Belum ada. Belum. Itu jarang banget yang bahas tentang ini. Wah. Masih jarang banget. Mungkin kita salah satu yang dari sedikit yang bahas ini mungkin. Oh gitu. Iya. Berarti kita siap-siap mesti head comment mesti siap-siap banget. Oh, tidak mungkin dong. Oh, kan karena kita menghormati semuanya. Iya. Kan? Betul. Perkara salah atau benar itu ya silahkan dilihat sendiri masing-masing aja ya kan. Mungkin ada yang nonton. Oh, sekarang termsnya udah beda lagi bang gitu. Nah boleh komen aja. Oh boleh komen, kasih tahu misalnya udah update patch-nya gitu. Update misalnya ternyata sekarang nyelamnya boleh pakai alat snorkeling misalkan ini ya. Iya. Boleh kasih tahu kalau emang bener infonya gitu ya. Boleh pakai kacamata renang sekarang bang. Jadi emang unik ya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini gitu. Salah satu yang paling unik sih ini. Salah satu yang paling unik kan. Ini udah kayak Game of Thrones nih kayaknya nih. Duel gitu kan. Game of Thrones. Jangan beda kalau di Game of Thrones mungkin yang keluar itu langsung ditaruh di perahu terus dilempar pakai panah berapi mungkin. di Game of Thrones. Ya kan? Jadi ada orang yang berusaha untuk nahan di bawah air itu San, ya kan? Di bawah sungai itu. Itu katanya dikabarkan kalau misalnya orang yang nahan terlalu berusaha, itu katanya bisa keluar dalam keadaan kupingnya berdarah atau hidungnya berdarah. Bahkan ada yang modaro Son di situ Son. Modaro. Ngeri juga ya. Ngeri sih. Dan mereka percaya bahwa itu adalah pengadilan yang tertinggi ibaratnya ya kan. Iya kan udah tahap akhir kan tadi bilangnya. Tahap akhir. Udah pengadilan paling tinggi dan paling adil gitu. Maksudnya gak mungkin lah karena anaknya penguasa terus di bawah jadi bisa nyelam gitu. Gak mungkin. Gak bisa. Gak ada begitu-begitu. Gak ada yang gini ngasih ini oksigen ternyata di bawah. Gak bisa pakai channel gitu gak bisa ya. Gak bisa ada ordal kalau itu. Ordal gak bisa ya. Gak ada ya. Tiba-tiba peraturan dirubah. Oh iya nyelamnya boleh pakai oksigen ya nggak bisa. Oh iya nggak bisa. Karena ini anak kades misalnya kepala desa. Kalau tebusannya di atas 5 miliar boleh pakai tabung oksigen gitu. Nggak gitu ya. Bisa itu nggak bisa itu. Iya. Kalau kamu membantu proyek saya boleh bikin pagar di sungai tersebut nggak bisa tuh gitu tuh nggak bisa tuh. Biar nggak diinin ikan ya. Iya. Bikin tambak udang misalnya pemancingan misalnya dipagerin kan. Kalau bikin pemancingan pasti kan. Iya. Nggak bisa begitu. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Emang adil banget berarti.
Jadi walaupun sama-sama di Kalimantan tapi emang agak berbeda-beda gitu ya Son ya. Maksud ya kan bener kan? Iya benar Ya kan? Ya tradisi Indonesia memang unik-unik dan gue seneng untuk mempelajarinya juga sih. Apalagi suruh datang ke sana ya. Wah, Untuk diliput sama kita pengadilan gitu kan. Tuhan maksudnya. Bukan liput doang. Liput doang Anda mau ikut dong. pengadilan Tuhan tadi. Anda mau ikut ya silakan Enggak. diundang ini. Iya kan saya bukan warga sana. Oh, Iya kan iya. saya pendatang doang. Benar. Kalau ikut ngeliput ya kita mau ya. Iya. Asal ada projectnya. Tapi tidak gitu ya Son, ya. Karena kita Iya. senang juga ya mempelajari maksudnya ada tradisi begini, ada tradisi begini. Walaupun kita memang ya orangnya kita kan maksudnya sambil bercanda atau Iya. apa ya kan, bukan orang yang terlalu serius banget. Walaupun bisa juga sih kalau mau serius ya. Bisa juga. Tapi tetap kita menghormati juga sebenarnya Son, kalau Betul bisa ditanya pasti. gitu ya. Nomor 1 itu. Walaupun tentunya kalau misalnya dipikir dengan kepercayaan ya kita pribadi pasti ya berbeda dong ya kan. Iya. Tapi kan tidak perlu dibentrokkan. Buat apa Nggak perlu, dibentrokkan? buat apa? Iya kan? Debat kusir. Nah itu dia. Oh, Kalau gitu. misalnya bentrok-bentrokin doang, ya itu tempatnya di komen, berarti jangan di sini. Tapi kita yakin kalau Sobat Loteng nggak melakukan hal demikian. Ya. Enggak, the best sobat loteng. Yes. Love you. Oh sama sekalian saya mau ngingetin satu lagi nih Son. Ya kan kadang-kadang ada juga mungkin penonton baru misalnya yang merasa wah ini kok bercanda terus gini. Oh. Loh, itu memang identitas kita teman-teman. Kita cuman Nyeletuk gitu ya. nyeletuk kayak kan misalnya ini kok ini banyak bercanda gini. Orang lagi ngomong potong gitu. Iya loh. Ya itu memang ciri khas kita gitu ya. Iya. Jadi tolong apabila tidak cocok silakan ya cek yang lain karena kita adalah channel yang tidak eksklusif ya. Maksudnya kita tidak mau silahkan kalian nonton sebanyak-banyaknya, cari ilmu sebanyak-banyaknya, bener nggak? Tapi ya itu mungkin karena penonton baru kali ya. Tapi kalau Sobat Loteng gue yakin pasti paham. Pasti paham. Pasti paham. Kalau kita tuh ya ada yang bisa diambil juga, tapi kita emang bercanda juga gitu. Iya, iya, Konsepnya iya. nongkrong gitu ya. Jadi lebih banyak tonton video-video kita aja. Nah, Solusinya. gitu aja. Solusinya gitu aja. Solusinya begitu. Kalau tidak cocok ya jangan dipaksakan. Yang gitu kan. dipaksakan. Takutnya nanti malah jadi perdebatan di komen kan Ya. antara beberapa sobat loteng sama yang emang penonton baru gitu. Akhirnya jadi perang gitu ya. Perang, Itu kan aduh. tidak perlu gitu Nggak ya. kan? perlu lah. Karena kan kebijaksanaan seseorang itu memang dibutuhkan bahkan saat memilih tontonan Son. Bener. Tidak cocok ganti gitu kan. Itu Soal. kan punya pilihan. Itulah namanya untuk menghindari perang di komen. Nah ini ngomong soal perang nih Chat. Gue ada cerita. Ini menurut gue salah satu yang paling terkejam Chat soal perang. Oh gitu. Siapa itu? Ada nih gue ceritain nih. Oke. Lo tau Agent Orange gak sih Chat? Orang Belanda nih Mas ini. Oranje bukan oranje. Bukan. Agent Orange itu herbisida atau racun tumbuhan yang dipakai Amerika pas perang Vietnam Chat. Jadi dia tuh buat ngancurin hutan Vietnam dalam operasi yang namanya Ran's Hand. Tujuannya simple, buat ngurangin tempat persembunyian pasukan Vietnam Utara. Berarti zaman dulu memang Amerika juga untuk mengurangi apa tadi? Tempat persembunyian. Tempat persembunyian gitu ya. Kalau sekarang kan Vietnam untuk menambah pangkalan kalau di sini kan. Tapi jujur keren sih gue lihat sih. Listrik kan. Jadi Amerika itu udah desperate banget kan, punya senjata canggih, tank, pesawat tempur, tapi nggak efektif gitu dipakai di hutannya Vietnam. Emang susah emang apa perang di hutan tuh emang susah emang. Iya. Karena teritorial juga kan orang yang udah mengenal hutannya biasanya lebih jago. Iya pasti. Ya kan? Kalau lu inget Son, Brazil aja gagal hancurin pulau ular, inget gak? Oh iya. Iya kan? Iya. Sampai Karena- sekarang tuh. Iya karena ular lebih paham sama teritorinya. Iya kan? Iya. Ular loh itu. Bukan manusia loh. Enggak manusia. Sementara Vietcong kan jago banget buat manfaatin medan hutannya itu kan, buat perang gerilya gitu. Bukan Medan Merdeka yang di Nah, itu Mali. Itu ya. mengendalikan Medan Merdeka begitu. Terus gimana cara nyemprotnya? Mereka itu pakai pesawat C-123. Pakai pesawat. Pakai pesawat. Langsung ke bawah gitu nyemprotnya. Iya, langsung bawah. Gila. Jadi biasanya tuh terbang 3 sampai 5 pesawat, nyemprotin area selebar 80 meter, sepanjang 16 kilo. Wah. Tapi resikonya ini gede, karena terbangnya itu harus rendah, pelan, sama lurus. Jadi gampang banget ditembakin dari bawah. Oh. Tapi kenyataannya ditembakin. Ada beberapa pesawat yang jatuh gitu. Adalah. Oh. Nah ini dilakuin dari tahun 1962 sampai 1971. Jadi dalam 9 tahun mereka nyemprot, itu tuh mereka ngeluarin sampai 20 juta galon Agent Orange ke sekitar 30.000 meter persegi hutan dan pertanian di Vietnam. Terus dampaknya gimana? Nah ini yang paling ngeri nih. Agent Orange itu kan ngandung zat yang namanya TCDD, salah satu dioksin yang paling beracun. Efeknya parah banget deh ke manusia deh. Lu bisa kanker,
bisa cacat lahir, pokoknya berbagai penyakit tuh. Menurut dokumen Vietnam, sekitar 3 juta warga Vietnam yang kena dampaknya. 400.000 orang sampai meninggoy atau cacat parah. Yang paling nyesek nih, 1,5 juta anak lahir dengan cacat bawaan atau cacat lahir. Sampai sekarang tuh berarti. Sekarang. Terus yang parah juga veteran-veteran Amerika nih, itu juga kena juga sih. Yang maksudnya nyemprot-nyemprotin apa segala macem ya. Kan ada yang di darat juga dong, ya kan? Terracuni juga maksudnya gitu. Iya. Padahal katanya mereka dijanjiin bakal aman. Ternyata janjinya tidak ditepati gitu berarti ya. Sangat jarang ditemui kalau di negara ini. Di negara ini tapi ya. Ada sih. Jadi anak-anak mereka juga banyak yang lahir dengan cacat gitu kondisinya. Dan karena katanya dioksin tuh bisa bertahan selama 20 tahun di tubuh manusia, katanya efek genetiknya itu masih diturunkan ke generasi berikutnya. Panjang berarti ya, jangka panjang berarti ya. Panjang. Nah pas gue pelajarin nih, gue ngeliat banyak banget orang-orang komen masih kena dampaknya sampai sekarang lah. Jadi bahkan di Vietnam tuh sampai ada sekolah-sekolah itu yang khusus buat yang kena efek dari Agent Orange ini. Yang mereka itu padahal udah generasi keempat sih. Generasi keempat. Generasi keempat. Wah racunnya gila sih berarti kalau begitu. Iyalah dari tahun berapa itu 1960-an. Padahal dari makanan juga maksudnya ya. Iya, pertanian kan. Terus ada gue lihat sampai veteran-veteran Amerika nih yang kena dampaknya itu. Mereka pada pakai topi gitu sih. Tulisannya sprayed and betrayed. Wah. Tapi emang betrayed sih, dihianati lah secara langsung gitu ya. Dibilangnya oh aman gak apa-apa, semprot aja, ternyata tidak aman gitu ya. Ternyata gak aman. Wah parah sih. Oke sih. Walaupun ya mereka sebenarnya ada andil juga untuk melukai banyak sekali warga Vietnam pada saat itu gitu ya. Iya. Karena selain maksudnya di udara itu juga ada yang nyemprotin dari darat juga. Yang dekat-dekat campnya Amerika lah. Tapi mereka dalam keadaan tidak tahu berarti pada saat disemprot, apa tahu? Awal-awal juga pasti nggak tahu lah. Orang sampai 9 tahun kok. Soalnya kan efeknya kan pasti kayak setelah berapa hari kok tanamannya mati semua gitu kan. Ini racun tumbuhan. Terus mereka sakitnya karena apa? Ya kan ditebar menghirup juga. Makan atau apa gitu loh. Macam-macam, menghirup juga apa segala macam. Jadi kadar apa maksudnya herbisidanya ini harusnya mungkin anggapannya itu dosisnya 1 gitu. Cukup buat mati tumbuhan gitu. Nah ini dia makanya bisa 15 kali 20 kali lipat. Oh. Jadi parah banget kan, nyebar kan, lu bisa ke semuanya. Pokoknya ditebar kan, ngerembes ke air, tanah apa segala macam. Jadi ke sumber airnya juga pada akhirnya. Gitu. Dan orang-orang itu banyak ambil minum dari sumber air itu gitu. Oh iyalah, kita juga gitu. Dari air tanah gitu kan. Emang salah satu untuk melumpuhkan negara itu paling cepat lewat makanan memang. Rantai makanan. Cuman ya kalau ini kan minum tadi ya. Iya. Gue juga gak yakin juga nih. Mungkin ini ada yang karena makanan juga kali. Pasti jadi lah. racunnya itu tanah kan lu nanam di sana apa segala macam. Nanam apa terus kemudian dimakan tumbuhannya atau apa misalnya, jadi keracunan habis itu. Belum ya yang kan? ngirup langsung ya kan. Iya. Berat. Sebenarnya bukan rantai makanan sih, suplai makanan yang dirusak lah. gitu. Ya kayak inilah perang-perang zaman dulu kan banyak yang misalnya dua benteng gitu. Akhirnya orang nunggu semua nahan gitu di ininya supaya suplai makanannya sampai habis gitu. Ngendok kan. Iya. Jadi memang ya untuk menguasai sesuatu ya dengan cara makan memang. Dengan cara makan betul. gitu. Apalagi yang paling penting kan makan kan pas siang-siang maksud gue gitu. Misalnya. Iyalah. Malam kan ya kita nggak makan juga nggak apa-apa kadang-kadang. Siang paling penting kan. Siang paling penting, makan sebanyak-banyaknya kan. Kejam juga sih. Soalnya gue pernah lihat foto korbannya yang which is kita nggak akan taruh terlalu banyak ya di video ini gitu ya. Itu mungkin nggak naruh juga sih kayaknya. Itu parah banget sih. Parah korban dan masih kecil, anak-anak bahkan sampai sekarang ya masih keracunan juga. Dan gue lihat sempat di komen gitu ini Zat, sampai nggak bisa ngomong. Banyak yang nggak bisa ngomong sampai. Terus ada juga yang apa bentuk kepalanya misalnya jadi apa kayak benjol-benjol misalnya atau besar atau agak peyang dikit misalnya gitu gara-gara herbisida itu tadi. Iya. Gila banget. Ini mungkin bisa dibilang salah satu yang parah juga ya selain Chernobyl misalnya. Salah satu tragedi parah juga walaupun itu berbeda ya. Chernobyl kan nuklir kan. Itu jatuhnya ya kan juga sih. Iya. Gue ada salah satu larangan yang kalau menurut gue pribadi nih ya, lumayan gak masuk akal sih, lumayan gak masuk akal. Lumayan. Maksud Anda larangan menyalakan AC di atas jam 4 sore maksudnya? Enggak. Larangan masuk kerja aja. Untuk menghemat tidak. Ini gue ceritain ya. Coba. Lo tau gak sih ternyata banyak negara yang ngelarang jenis pakaian tertentu sih? Wah, jenis pakaian seperti apa itu Son? Pasti yang suka Anda lihat di TikTok. Bener gak? Bukan. Bener gak? Ada lagi dikit-dikit. Nih ya, yang paling hits itu di Prancis ya. Mereka ngelarang burka dan nikab alias cadar di tempat umum dari tahun 2011. Kalau lo make bakal kena denda 150 euro atau 2,5 juta rupiah dan 30.000 euro atau 500 juta rupiah plus 1 tahun penjara Zed buat yang maksa orang pakai burka. Wah. Terus kalau orang yang dipaksa itu orang di bawah umur gitu, hukumannya itu bisa lebih berat. Jadi dia itu bisa denda 60.000 euro plus penjara sampai 2 tahun. Wah.
Nah, terus ada juga di Korut, Set. Ternyata jeans itu dilarang keras dipakai di sana. Alasannya gara-gara apa itu? Katanya karena dianggap simbol imperialisme Amerika. Oh, saya nggak tahu tuh perasaannya Korut melihat Abizar tuh gimana. Maksudnya senang karena menghina Korsel atau benci karena dia pakai jeans? Pasti mixed feeling itu melihat. Iya. Abizar itu saya yakin mixed feeling itu pasti itu. Tapi kan nggak tahu kan nyampe atau enggak kan? Oh. Kan jarang di bioskop. Lah. Lu tau gak sih baru seminggu susah yang nayangin 7 bioskop. Ya emang. Cancel culture. Sangat mengerikan ya Son. Mengerikan sekali. Culture ya Son. Cancel culture. Wah. Cancel culture 7 doang ya sekarang Di berarti Jakarta ya? cuma ada 5. Iya ya. Sisa satu Bekasi, satu Tangerang. Wah gila banget sih, gila. Kata video kita lebih banyak yang nonton daripada film itu. Coba sabar ya. Pelajaran. Namanya masih Selalu muda belajar. kan soalnya kan. Masih muda. Kalau gue sih pada saat mendengar berita itu tetap ya tidak senang gue. Iya. Gue tidak senang. Tidak seperti kebanyakan orang kan banyak yang senang bro. Tapi kan ya gimana, kita di dunia entertainment mungkin ya, karena tahu kan susah-susahnya gimana. Karena dia nggak siap dengan resikonya kali ya. Soalnya fansnya kan garis keras bro. Iya sih. Iya kan. Tapi gue pas ini sebenarnya gue kasihan sama dia. Blunder itu ya, kita doakan yang terbaik. Yang terbaik. Ya tapi kalau di sana sih nggak usah jauh-jauh ke baju sih, rambutnya juga diatur kan di sana kan. Iya kan, apa cuman boleh potong beberapa tipe rambut doang ya. Setahu gue cuma boleh 10 sampai 20 lah model rambut cowok nih ya. Jadi nggak Fade kita nggak boleh bersih. Enggak. Modern fringe mid taper gitu nggak boleh. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Kumis kalau nggak salah diatur juga. Gue nggak tahu. Kumis Ada lagi motif camo atau kamuflase itu ternyata banyak dilarang di berbagai negara. Di Barbados misalnya, lo itu bisa ditangkap kalau misalnya pakai baju camo di sana. Nggak peduli gitu, itu celana kayak jaket, tas gitu ya nggak boleh. Semua jenis kemo pokoknya nggak boleh di situ. Bahkan yang warna oranye sekalipun. Nah, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi di beberapa negara itu kamu dianggap sebagai military eksklusif atau eksklusif militer doang yang boleh gitu. Jadi cuman angkatan doang lah yang boleh gitu ya. Kayak di Zimbabwe juga nih, lu bisa kena denda gede atau bahkan penjara sih kalau di sana. Kalau di Konoha padahal bebas banget ya. Bebas lah, mau yang warna putih, hijau, yang oranye juga ya kan. Di Zambia itu juga sama. Bahkan polisi sampai suka ngadain razia khusus buat nyari-nyari mana yang pakai kamo. Yang kena itu bisa denda sampai 2,5 juta rupiah. Bahkan sampai penjara pun juga bisa. Jadi kalau lu traveling gitu ya mesti mungkin lihat-lihat dulu kali ya, mesti hati-hati ya. Mana yang nggak boleh dibawa apa segala macam kan. Karena ada beberapa larangan yang untuk kita nggak masuk akal pasti. Iya. Untuk kita. Nah yang paling dekat kita ya Filipina kali ya. Itu juga nggak boleh tuh. Nggak boleh pakai kemo juga. Bahkan di sana itu salah satu yang paling ketat lah. Ya mungkin ada pengecualian buat turis, tapi ya tetap jaga-jaga sih harus sih. Yang kontroversial juga ada sih, tapi batal aturannya gara-gara orang-orang banyak demo. Di Uganda sempat ada proposal dari kementerian buat ngelarang cewek-cewek pakai rok mini. Tapi nggak setuju rakyatnya. Nggak setuju. Oh. Jadi menurut kementeriannya itu dianggap tidak bermoral dan bisa menyebabkan pelecehan publik gitu. Kalau bahasa Gen Z sekarang ya victim blaming ini. Makanya nggak jadi kan. Iya. Ya mungkin karena mereka merasa kebebasannya dikurangi gitu kali. Iya. Untuk yang rok mini ini kasusnya gitu ya. Entahlah misalnya pemerintahnya memandang yang lain, tapi pokoknya rakyatnya merasa ya kebebasannya dikurangi nih jadinya gitu kan. Maksudnya ranah keadilan jangan diambil lah gitu. Ranah kelautan kan kita nggak begitu tahu maksudnya kan. Nggak tahu kan. Dan nggak tahu kan. Nggak tahu. Jadi udah gitu diambil nggak apa-apa gitu. Ini kan jelas. Keadilan jangan. Iya. Kenapa di sini malah nggak ada larangan telanjang di list ini Son? Malah larangan menutup kebanyakan. Nggak ada. Mungkin kalau misalnya kayak yang tadi yang Prancis itu dia merasa dia pengen negara ini tidak ada atribut agama mungkin kalau menurut gua. Iya bisa jadi ya. Iya kan nggak ada atribut, tapi gua nggak tahu juga deh kalau misalnya pakai atribut agama lain mereka melarang juga nggak gitu? Apa cuman Islam doang yang dilarang? Tapi nggak ada aneh-aneh sih yang lain sih. Kalau yang datangnya kalau yang bos. Iya. Kalau yang di sananya, yang penjaganya? Iya sih bingung. Iya dong. Tapi kalau yang tadi nggak pakai baju, itu gue pernah denger tuh. Apa itu? Tapi ini tuh sebenarnya bukan aturan yang benar-benar hukum secara nasional gitu, ada gitu. Tapi berkaitan. Jadi setahu gue di Singapura nih, ya kan kalau lu misalnya nggak pakai baju, terus lu kayak di balkon atau apa, pokoknya kelihatan publik lah. Nah itu lu bisa kena denda. Oh ya di sini juga sih. Iya apa? Ya iyalah telanjang maksudnya kan? Nggak pakai baju aja. Maksudnya nggak pakai. Yang nggak pakai baju itu apa? Atasan. Oh nggak pakai kaos maksudnya? Iya, telanjang dada lah. Oh, gitu oke. Yang mengganggu publik gitu. Jadi kesannya kayak fotografi publik lah.
gitu kesannya. Tapi emang ya ntar orang Singapura coba bisa komen-komen ya. Nah coba deh. Soalnya saya kurang yakin sih. Jadi pornografi tuh batas auratnya Singapura tuh mana gitu kan maksudnya gitu. Jadi kan? nggak ada hukum nasional yang tertulisnya gitu ya enggak sih. Nggak ada. Cuma bisa kena teguran tapi apa segala macam. Pakai baju ya banyak. Kalau di Prancis kan dia memang mengencourage orang buat nggak pakai baju kan, karena ada beberapa pantainya bahkan yang nudis. Iya kan, nudis beach gitu kan, maksudnya kan. Banyak sih ya beberapa negara ya. Prancis yang paling open banget sih soal seksual. Salah satu negara yang sangat open terhadap seksual sih. Iya. Jadi justru kalau menutup malah nggak boleh gitu ya kan. Tapi memang ya setiap negara punya alasannya masing-masing gitu ya. Kita tidak harus menghormati karena itu kan di negara luar dan mereka tidak mungkin menuntut kita, tidak. Jadi tidak harus dihormati. Mungkin kalau pas di sana, ya kan pas datang gitu ya harus dihormati. Harus hormati kan udah ada di sana gitu kan. Nah itu dia. Karena kita orang Indonesia orang beradab gitu ya sana. Iya loh. Dimana langit dijunjung. Gimana? Apa kata-kata? Di mana langit dijunjung di situ tanah dijinjing. Ya pokoknya itu lah. Jadi kita harus pintar-pintar menempatkan diri gitu sebagai bangsa Indonesia gitu. Maksudnya jangan sampai kita jadi bangsa yang liburan ke satu daerah buat belajar naik motor gitu maksud gua kira jatuh-jatuh di jalan kan maksud gua kan. Iya gak sih? Itu kan bangsa yang memalukan sih kalau buat gua. Mau berapa banyak pun duit lo it doesn't matter for me gitu ya kan. Tapi kalau orang Indonesia gue yakin beradab ya kan. Dan menurut gua keadaban timur ini is very important. Dan menurut gua bagus menurut gua. Gak ada gitu kayak nyoret-nyoret di dinding tempat turis di sana gitu kan nggak ada. Di batu-batunya gitu nulis-nulis gitu nggak bakal ada. Paling di WC umum doang ya kan, di WC umum nulis nomor temen dulu ya kan. Tapi itu sekarang udah nggak ada. Itu sekarang udah nggak ada. Jadi oke lah menurut gua gitu loh. Iya kan. Jadi ya di mana langit dijunjung di situ langit dijinjing. Jangan tadi muncul di sini aja. Kayaknya ngawur gitu. Saya agak lupa pokoknya itu. Jadi menurut gue ya adab ketimuran ini cukup bagus kalau menurut gue. Cuman kadang kita memang terlalu tunduk sama orang luar gitu. Padahal sebenarnya kita ini bangsa yang luar biasa kalau menurut gue. Dan adat timur itu akan menguasai dunia bentar lagi sih adat timur sih menurut gue sih. Iya. Kenapa? Karena adat barat itu kadang menghancurkan rakyatnya sendiri. Makanya kalau misalnya kita lihat yang adat barat pasti kan mengacunya kan ke Amerika, bener gak? Ada bagusnya, banyak bagusnya lah. Tapi banyak juga jeleknya gitu. Iya. Sedangkan kalau misalnya lu lihat Cina misalnya atau Jepang atau itu beda sih menurut gue sih. Beda sih menurut gue. Walaupun Jepang sekarang udah kalah jauh sih sama Cina emang. Ya kan dulu Jepang kan leading banget ya. Iya. Tapi menurut gue timur tuh akan jadi superior sih di masa depan menurut gue sih adat timur ya. Jadi maksud gue ya jangan terlalu bangga ya kalau Anda ke barat-baratan gitu. Karena menurut saya justru adabnya orang Indonesia ini yang perlu banyak tentunya perlu dibenahi ya. Iya. Tapi bisa jadi contoh juga untuk beberapa negara yang sering chaos gitu maksudnya gitu. Ya ambil baiknya lah. Ambil baiknya, buang jeleknya gitu aja. Betul. Dan kita harus bangga dengan adab kita sendiri gitu. Wah, jelas ya kan? kalau itu. Tapi apa yang ente sangat banggakan? Apa tuh? Adab sini. Adab Indonesia. Gini, sebenarnya gue love or hate sama adab Indonesia nih. Oh. Ya kan? Ada love or hate-nya. Satu yang love, satu yang hate lah. Misalnya gini ya, lu kadang suka macet, tahu-tahu nggak ada apa-apa. Atau misalnya ada kecelakaan di depan, lu macet. Gara-gara orang sibuk nontonin. Lu pernah gak begitu? Iya, sering lah kalau pernah pasti begitu kan. Orang-orang sibuk nontonin. Tapi sebenarnya kalau lu lihat di Jepang itu ada orang jatuh misalnya, gak ada yang nolongin bos. Ini gimana? Ya dibiarin aja. Orang-orang gak sepeduli itu. Tapi di sini itu love or hate-nya. Gue benci karena orang-orang terlalu banyak urusan orang lain. Tapi gue juga cinta ketika gue ada masalah masih ada yang bantu. Iya. Benar. Gue ngerasain sendiri tuh bro tuh. Jadi gue love or hate sih sama adat ini sih. Langsung gue kasih satu alasan untuk dua-duanya. Jadi kalau gue ditanya gitu, misalnya lo peradaban paling bagus di mana gitu ya, ya gue pasti nggak jawab negara ini sih karena belum menurut gue. Gitu. Tapi gue bangga dengan adabnya negara ini sih. Gue ada kebanggaan juga maksudnya. Iya. Jadi gue nggak kayak berusaha sok barat-baratan misalnya. Walaupun emang untuk ilmu pengetahuan dan keterbukaan memang di barat tuh lebih maju. Tapi kadang keterbukaan yang terlalu berlebihan itu juga bisa menggerogoti juga dari dalam tuh. Iya. Rakyat-rakyatnya apalagi kalau rakyatnya nggak siap. Bener. Nah ngomong-ngomong soal budaya negara-negara nih Son, ada satu budaya yang di setiap negara tuh berbeda-beda bahasa Son. Oke. Ya kan, bahkan satu negara aja itu bisa punya banyak bahasa. Contohnya kayak Papua Nugini yang sempat kemarin kita bahas ya kan. 800 itu lebih. Punya 800 bahasa pada penduduknya cuma 11 juta orang. Gue ada cerita tentang bahasa-bahasa yang sudah hilang Son. Dengerin ya.
Lo tau nggak? Ternyata banyak sistem penulisan yang udah punah dari muka bumi, Son. Karena penduduknya udah nggak ada apa gimana? Nah, gue ceritain ya. Oke. Maksudnya punah di sini bukan hilang sama sekali ya, tapi lebih ke orang tuh nggak paham lagi sekarang tentang bahasa itu. Yang pertama ada rongo-rongo, Son. Ini adalah sistem penulisan yang ditemukan di sebuah pulau kecil di Chile. Nama pulaunya Pulau Paskah, tapi nggak ada kelincinya di situ. Itu pulau yang jadi tempatnya emoji kesukaan bocil itu loh, Son. Oh, emoji batu. Iya, ya kan? dulu pernah kita bahas tuh ya. Nah, prasasti rongo-rongo ini terdiri dari simbol-simbol aneh yang diukir di tablet kayu, tongkat, dan benda-benda lainnya, Son. Bentuknya tuh unik gitu, karena huruf dari rongo-rongo ini itu merupakan gabungan dari piktograf atau gambar yang mewakili objek atau benda, sementara sisanya diduga merupakan logogram atau simbol yang mewakili kata tertentu. Beberapa orang percaya bahwa rongo-rongo ini adalah sistem penulisan yang lengkap seperti alfabet, tapi beberapa berpendapat bahwa rongo-rongo hanyalah proto-writing, Son. Apa tuh? Jadi itu tuh kayak sistem simbolik yang digunakan untuk tujuan tertentu doang, Son. Contohnya kayak misalnya nyatet silsilah atau buat ritual-ritual. Jadi bukan sistem penulisan seperti alfabet yang digunakan layaknya untuk komunikasi antar orang gitu. Sampai saat ini masih belum ada yang bisa memecahkan arti dari tulisan rongo-rongo ini, Son. Kenapa sampai sekarang masih belum terpecahkan juga? Yang pertama nih alasannya, karena jumlah naskahnya sedikit, Son. Yang ditemuin itu cuma 26 tablet doang yang ada aksara rongo-rongonya. Dan dari 26 tablet itu kebanyakan rusak juga, Son. Karena tabletnya itu menggunakan material kayu, Son. Iya, tablet kayu kan tadi Tablet ngomong. kayu. Makan rayap lah itu. Iya, rusak jadi ya kan. Jadi nggak kayak kebanyakan aksara yang biasanya ditulis di batu tuh. Kalau itu kan tahan lama kan. Terus alasan yang kedua nih, karena bangsa Eropa banyak yang datang ke Pulau Paskah, Son. Jadi terjadi perubahan budaya di situ. Tentunya hal ini menyebabkan hilangnya pengetahuan tentang rongo-rongo, Son. Sehingga udah nggak ada lagi orang yang bisa baca tuh huruf, Iya, ya kan. iya, Jadi iya. makin susah tuh buat dipelajarin. Yang kedua ada aksara Indus yang merupakan sistem penulisan yang digunakan oleh adab lembah Indus kuno, Son. Peradaban ini berkembang antara 3300 sampai 1300 tahun sebelum Masehi, Son. Peradaban ini itu berkembang di wilayah yang sekarang tuh udah jadi Pakistan sama India Barat Laut. Aksara ini memiliki 400 hingga 600 simbol yang berbeda dengan simbol-simbol yang memiliki bentuk geometris dan piktogram. Jadi mirip-mirip sama yang tadi nih. Banyak simbolnya yang berbentuk seperti benda sehari-hari, kayak hewan misalnya, tumbuhan ya kan, atau alat. Tapi paling banyak gambar sapi sih emang tapi. Gitu. Iya. Cara penulisannya sama seperti huruf Arab ya. Jadi dari kanan ke kiri. Jadi aksara Indus ini sampai sekarang tuh belum juga terpecahkan, Son. Karena jumlah teksnya yang sedikit dan pendek-pendek. Ih, jadi anggapannya ini tuh ratusan simbol tapi yang ketahuannya cuma dikit ya. Kata-katanya itu sedikit. Kata-katanya itu sedikit. Iya, iya, iya. Jadi prasastinya ini bukan seperti novel Stephen King gitu. Nah. Paling kecil doang. Ada gambar itu. Jadi Iya, iya. prasastinya tuh kayak segini. Misalnya tulisannya satu baris terus ada gambar sapinya bawahnya Iya, gitu. iya. Wah. Kayak gitu prasasti. Puyeng sih. Iya. Kita huruf pada 26 aja masih banyak yang kesulitan ya. Iya. Ini kan simbol tapi sekali lagi. Simbol Ya. lagi, bukan huruf Latin lah. Bukan. Jadi susah buat nganalisa pola hurufnya karena terlalu sedikit prasasti yang ditemukan. Terus para ahli juga nggak tahu pasti apakah sistem penulisan aksara Indus ini itu adalah logografik, yaitu simbol yang mewakili satu kata. Itu biasanya lo temukan kayak di huruf-huruf Mandarin itu. Jadi satu huruf itu sama dengan satu kata. Iya, Paham iya, itu? iya, iya, Itu paham. logografik namanya. Paham. Atau silabik, yaitu simbol yang mewakili satu suku kata. Contohnya kayak hiragana dan katakana. Jadi nggak ada A, B, C, D, adanya rari, ru, re, ro, lali, lu, lelo, atau whatever. Nggak ada L sih tapi kalau di Jepang. Ada si Fahaju di sana ya. Atau ya alfabet gitu, simbol yang mewakili satu bunyi kayak yang kita pakai sekarang. Jadi peneliti itu masih nggak tahu aksara Indus ini sebenarnya ya alfabetik kayak tadi misalnya, atau silabik atau logogram. Iya. Terus banyak juga aksara Indus yang ditemukan tanpa konteks arkeologis yang jelas, Son. Jadi makin sulit lah mecahinnya karena kan nggak tahu teks ini tuh ditulis buat apa gitu. Dan yang paling bikin punah nih karena ada perubahan bahasa di situ, Son. Sehingga udah nggak ada lagi deh satu orang pun yang pakai bahasa tersebut. Yang terakhir nih ya, ada aksara yang namanya linear A, yaitu merupakan sistem penulisan yang digunakan oleh peradaban Minoan di Pulau Kreta kuno sekitar abad 18 sampai 15 sebelum Masehi. Nah, para ilmuwan menduga bahwa bahasanya linear A ini itu memakai huruf silabik, Son. Jadi kayak katakan nama hiragana tadi, rari, ru, re, ro lah. Iya. Sebenarnya untuk bahasa ini jumlah simbolnya nggak begitu banyak, Son, cuma 90 doang. Aksara ini juga ditulis dari kiri ke kanan, seperti kebanyakan huruf di dunia inilah. Iya. Sebenarnya aksara ini tuh memiliki beberapa kesamaan gitu dengan aksara linear B yang digunakan untuk menulis bahasa Yunani Mikenai, yaitu awal mula dari bahasa Yunani itu sendiri. Bahkan sampai beberapa simbolnya itu mirip, Son, sama aksara linear B. Jadi sebenarnya bisa dibaca beberapa hurufnya sama orang yang ngerti aksara linear B. Tapi tetap aja maknanya nggak jelas karena mereka nggak tahu struktur bahasanya linear A itu seperti apa. Ya contohnya kayak orang Indonesia lah, misalnya baca bahasa Spanyol kan sebenarnya kan hurufnya kan sama kan, alfabet juga makanya. Tapi lu paham apa enggak? Nggak paham. Nggak paham dong. Kayak Turki aja kan juga ABCD, bahkan bacanya sama ABCD. Ya, tapi paham nggak? Nggak Nggak paham paham. kan? Nah itu. Bahkan para peneliti sendiri aja
dia tuh masih nggak yakin Son sama bahasa ini. Apakah bahasa ini tuh merupakan silabik murni atau ada elemen piktografiknya atau gimana? Gimana? Udah pada ngantuk oh belum? Ya kan? Buat kalian yang masih nonton sampai selesai ini dan paham, coba komen di bawah deh. Nah, Tahu tuh. ya, Pasti luar keren. biasa itu. Keren. Ini anggapannya seperti obrolan tongkrongan di Yunani zaman dulu ya, seperti ini. Itu dia. Tapi sangat menarik sih kalau buat gua ya. Iya, Gua nggak tahu kalau buat iya. penonton menarik apa enggak gitu. Kayak lu tahu dong, pasti kanjinya api apa? Nonton Naruto dong pasti. Iya. Nah, itu kan gak kayak api tapi. Iya benar. Wah, Gitu. kompleks banget sih bahasa Kompleks sih. banget. Yang paling populer tuh contohnya ini ya, kanjinya matahari. Matahari tuh bentuknya kayak matahari kanjinya dulu. Kan ada kanjinya matahari, ada kanjinya pohon kan. Iya. Itu gambarnya ya kayak matahari dan kayak pohon. Tapi kalau digabung itu artinya jadi timur Son. Yaitu tempat matahari terbit. Pecah. Gambarnya kan tempat matahari terbit. Iya. Tapi orang bacanya itu timur, bacanya paham gak lo? Iya. Satu huruf doang loh, maknanya bisa begitu. Keren sih bahasa sih. Gokil banget Wow. sih, gokil luar biasa Wah. ya. Ya itu memang saya untuk mengetes Sobat Loteng juga nih tadi ya, nonton apa nggak habis ini gitu kan. Kelihatannya sih udah tidur deh. Udah tidur, kayaknya apa-apa sih. biar iklannya Udah jangan terus. dongeng tadi kayaknya Bagus, sih. bagus. Nah tadi kan lo udah ngomongin kanjinya api ya. Nih, kali ini gue udah cerita tentang api Set. Oh, negara api menyerang. Yang nanti nggak nonton. No. Lo tau gak sih di Indonesia ada api yang gak pernah padam Set? Wah, di mana itu Son? Dia itu di Madura, tepatnya di desa Larangan Tokol, Pamekasan. Di sana ada api yang nggak pernah mati selama ratusan tahun, Zat. Wah, Jadi di sana ada semacam lubang di tanah. Dari lubang itu keluar gas alam terus menerus. Begitu gas ini kebakar, apinya nggak pernah mati. Makanya disebut api abadi. Sebenarnya di negara lain juga ada api abadi. Contohnya kayak Door to Hell atau Pintu Neraka yang ada di Turkmenistan. Oh. Itu seru banget juga tuh. Nah itu gue bakal jelasin di lain video lah. Oke. Nah bedanya kan tuh di gunung Zat, kalau di Turkmenistan nih. Kalau di Indonesia itu deket banget sama perkotaan. Mungkin cuma sekitar 7 kilo kali dari pusat kota ya, Pamekasan. Orang gue liat di map aja dekat situ ada SPBU Zat. Ada SPBU gitu. Gila. Tapi sebenarnya kan di Indonesia tuh ada banyak. Ya Ada kan? beberapa. Sumber Beberapa api ada. abadi itu ada Iya, banyak iya, ya kan. iya. Tapi kebanyakan di gunung sebenarnya. Iya, iya, Ini iya. yang agak mencengangkannya ini karena terjadi di kota gitu Di maksudnya kota gitu ya. pedesaan lah, deket Iya. banget sama kota. Maksudnya tidak naik ke gunung dulu baru ketemu maksudnya gitu kan. Dan ini juga nggak serem sih, karena kan ini udah jadi tempat wisata kalau sekarang kan. Oh. Kalau yang gue pelajarin ya, ini gampangnya kayak semacam kompor gas lah. Cuma bedanya ini natural. Dan nggak bisa dimatiin. Nah, jadi gas yang ada di bawah tanah itu naik ke permukaan lewat celah-celah tanah. Begitu kena api ya nyala terus-terusan dia selama gasnya masih ada kan gitu. Tapi di sini kan yang bikin spesial itu gasnya konsisten keluar terus-terusan dan nggak pernah habis selama ratusan tahun kan. Bahkan kalau terkena hujan pun masih nyala dia. Masih nyala. Jangan-jangan dipakai masak lagi sama warga sana. Son. Dulu itu katanya dipakai buat masak sama buat penerangan juga. Masak gratis deh, nggak perlu beli gas ya. Iya benar juga. Berarti di sana nggak ada antri gas berarti kemarin. Bertebaran Bisa masak di situ ya. Iya. Tapi gue yakin nggak dipakai terus lah pasti. Enggak lah. Karena sekarang sudah jadi objek wisata kan. Iya. makanya. Sampai gue liat foto-fotonya aja orang bakar jagung di sana. Nah, tapi nggak bisa untuk masak sehari-hari lah kalau menurut gue kayaknya ya. Enggak. Ya karena warga sekitar juga nganggep api ini sebagai sakral atau keramat Set. Jadi orang-orang lebih respect lah sama apinya itu. Dan dia itu punya sejarah budaya sendiri juga. Berkaitan dengan kisah cinta seorang putri raja sama pangeran dari kerajaan lain Set. Api ini dipercaya sebagai simbol cinta mereka yang abadi. Jadi gak pernah padam walaupun ditimpa hujan dan badai. Makanya api ini bukan sekedar fenomena alam biasa, tapi juga mengandung nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Tuh. Jadi ada cerita di balik itu gitu ya. Yes. Ya mungkin yang bikin kagumnya karena pada saat hujan dia nggak mati apinya gitu ya. Itu padahal ya terbuka kan itu kan. Iya terbuka, nggak ada gentengnya, nggak ada apa kan. Gue lihat fotonya sih cuma pagar doang ya. Pagar di luar ya. Pagar bulat Pagar aja di ya. luar. Enak juga berarti di situ ya. Maksudnya ada gas alami lah mungkin yang bisa dipergunakan oleh warga gitu. Walaupun kan kadang kita harus telah dulu nih gas ini ada racunnya apa enggak gitu. Gitu kan. Iya. Ya gue juga gak tahu kan ternyata pas lagi bakar jagung gitu. Bau belerang ternyata. Nah, Kan itu mesti bahaya dicek kalau dulu. gitu, bahaya. Ya kan? Jadi dia belum tentu juga bisa dimaksimalkan. Tapi udah banyak yang maksimalkan kan untuk masak kan. Ya mungkin dulu ya, sekarang juga nggak tahu sih ya kalau sekarang ya kan. Udah jadi Sekarang objek sebagai wisata objek ya. wisata kan. Dan itu kalau nggak salah kayak di tengah-tengah pasar gitu ya atau apa ya? Kayak samping-sampingnya kayak ada pasarnya gitu di sekelilingnya itu. Jadi gue lihat map sih lumayan dekat lah sama rumah makan atau apa segala macam sih. Gadang Baru ada tadi. Toko kue yang mau buka katanya. Roti ya. Itu tadi udah endorse tadi ya Om Deti. Saya voice habis ini. Iya. Katanya empuk soalnya kan Apanya itu? rotinya. Oh, emang ada roti yang keras?
Banyak lah. Banyak ya? Banyak kan foto yang banyak. keras kan. Oh iya. Yang panjang itu yang Perancis kan. Baget kan keras Oh, juga. baget. Berarti bagetnya lembek gitu yang itu. Nggak tahu Loh. ini kan ini. Ini bandingin katanya roti Ini kan lain keras katanya. Sourdough ini kalau ini sourdough. Oh. Kan ada yang keras juga kan. Ya nggak tahu sih, orang belum dikirimin kan, jadi gimana? Mau tahu gitu maksudnya gitu ya. Kan? Nggak datang juga kan ya nggak tahu kan. Iya, sorry nih Om ya, karena kita belum makan jadi kita nggak tahu ya. Dah, daripada kelamaan mendingan langsung aja kita mulai baca komen. Let's go. Komen pertama dari @widiavionita4709. Kok Oke. kerasa lebih asik pas berdua doang ya daripada ada bintang tamu, Son, katanya Son. Ya kan, itu preferensi masing-masing ya Son ya. Iya. Preferensi masing-masing. Kita pasti akan terus ngundang bintang tamu juga ya, Iya, maksudnya iya, ya, walaupun iya. ya tidak akan selamanya sih kita ngundang bintang tamu gitu. Pasti ada poinnya di mana kita akan berdua dulu misalnya Iya. gitu ya. Ya tergantung, itu preferensi masing-masing. Ada yang lebih suka ada bintang tamu, ada yang enggak gitu ya. Ya silakan aja gitu ya Yes, kalau itu. selera ya. Yang penting tetap nonton aja. Yang penting tetap nonton aja. Komen selanjutnya dari Fikri HD17. Yes. Oh kok ini kebalikannya sih? Apa itu? Doa gue masih sama setiap video. Semoga Bang Riset Enson sehat-sehat. Wah terima kasih. Dan bisa undang bintang tamu baru terus. Kata. Yes. Amin, amin, amin. Ini kebalikannya berarti Kebalikannya. ya. Ya, undang bintang tamu terus. Ya, balik lagi kayak yang tadi ya. Kita bakalan terus mengusahakan gitu ya, orang yang datang ke sini tuh yang bisa ngasih insight ke kalian atau mungkin kadang yang hiburannya seru juga Iya, gitu ya. iya. Orangnya gitu ya, ya kita akan usahakan terus Yes. lah ya kan. Kita usahakan ya selalu ada value ya yang didapat setelah nonton video kita. Mudah-mudahan, amin. Amin. Sama tadi yang doain sehat juga, amin. Mudah-mudahan Yes. Anda sehat juga ya. Yes. Fikri HD. Sehat-sehat. Dah cukup, terima kasih banyak buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk komen ya kan, karena itu adalah respect for us. Yes. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Dan jangan lupa juga member dan join Discord kita. Nah, join member is the best itu ya. Semua kan, link di member. deskripsi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.